Aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Dan di sana aku jadi salah satu korban yang jatuh ke jurang. Tiba-tiba aku keinget aku belum baca doa naik kendaraan. Aku langsung baca ayat kursi. Dia mencoba menghindari motor. Apa ini bakal jatuh? Helmnya terguling. Ya Allah, apa aku bakal meninggal sekarang? Hai semua, thank you udah klik video ini dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku yang pernah jadi korban elf yang masuk ke jurang. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah aku gak kenapa-kenapa. Ini kejadiannya tahun 2018, tanggal 17 Agustus, jam 11 pagi. Jadi mobil elf yang aku tumpangi jurusan Leuwi Panjang Toblong, yang dikemudikan orang bernama Asep, dia orang Pamengpeuk, itu jatuh ke jurang. Beritanya juga dimuat di Poros Garut. Nanti kalian bisa lihat beritanya. Dan di sana aku jadi salah satu korban yang jatuh ke jurang. Beritanya dimulai ketika aku mau pulang kampung ke Pendai Garut. Aku dijemput sama pacar aku yang sekarang jadi suami aku. Tapi dia bisa antarnya sampai Cikajang aja. Nah, dari Cikajang aku naik elf. Awalnya sih nggak ada curiga, nggak ada perasaan gimana-gimana ya, biasa aja gitu. Aku naik elfnya di barisan supir dekat pintu elf sebelah kiri. Sana itu udah ada seorang penumpang, ibu-ibu di sebelah supirnya. Jadi dia ada di tengah-tengah antara aku dan si supir elf itu. Dan jalanlah elfnya. Di situ aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Jadi supirnya itu ngomong ngoceh kemana-mana gitu sama si ibu yang ada di tengah itu. Ketika dia ngobrol tuh jadi ngoceh kemana-mana sampai ngomong kasar. Gak tau mungkin karena udah kenal atau kayak gimana, tapi kayak aneh aja ngocehnya karena terus-terusan ngomong kasar gitu. Udah ngomongnya ngoceh terus ngomong kasar juga. Dia bawa elfnya itu ugal-ugalan banget, bener-bener ugal-ugalan banget. Sepanjang jalan aku cuma bisa baca istighfar terus-terusan karena saking ugal-ugalannya. Jadi ada mobil dia salip, ada motor dia salip, bahkan ada orang yang lagi jalan kaki di pinggir jalan itu hampir keserempet. Aku waktu itu nggak berani negor karena takut juga aku ada di deket dia gitu. Kayaknya dia lagi kurang sadar. Terus di sini juga ada beberapa penumpang di belakang, ada kurang lebih ada 9 penumpang dan nggak ada satupun yang berani negor juga. Jadi semuanya pada diem. Terus sepanjang jalan itu dia ugal-ugalan banget. Pas sampai di Singajaya, udah mau deket ke kecamatan kampung aku, si ibu-ibu yang ada di tengah itu berhenti, mungkin karena udah sampai juga. Jadi dia berhenti, turun di situ di Singajaya, dan salah satu penumpang yang ada di belakang, kira-kira itu perempuan, kira-kira sebaya sama aku, pindah ke depan. Jadi mau ngisi tempat duduk si ibu yang tadi. Aku bilang ke si tetehnya, teh, abdi mah ada sakedap di oge dugi. Jadi aku nggak pindah gitu maksudnya. Jadi aku tetap posisinya di pinggir pintu elf sebelah kiri gitu. Jadi ada aku, di tengah ada si teteh penumpang yang baru pindah, dan ada si supir di situ. Karena ngerasa udah mau nyampe, jadi aku mulai beres-beres masukin jaket aku, handphone, headset ke tas. Terus pas abis beres-beres itu, tiba-tiba aku keinget aku belum baca doa naik kendaraan. Padahal udah mau nyampe. Jadi aku langsung aja gitu baca doa naik kendaraan, dan tiba-tiba setelah aku baca doa naik kendaraan itu, aku langsung baca ayat kursi. Nggak tahu kenapa gitu, jadi tiba-tiba baca ayat kursi. Nah, setelah aku baca doa naik kendaraan dan ayat kursi itu,
Baru aja beberapa menit setelah aku membaca doa itu, si elf yang dari tadi ugal-ugalan, yang ngebut tak terkendali itu, tiba-tiba di tikungan tajam banget ada motor yang tiba-tiba muncul dan dia juga ngebut dan posisinya itu ada di tengah. Aku masih inget banget muka pengendara motornya itu. Dia masih muda, laki-laki. Dia ngebonceng temennya pas dia tiba-tiba muncul di tikungan itu. Dia lagi ketawa-ketawa sama temennya. Dan pas dia lihat elfnya, dia kaget banget. Begitu juga supir elf yang mengendarai elf yang aku kendarai itu, dia kaget banget. Saking kagetnya, dia mencoba menghindari motor. Padahal di sana itu jurang. Setelah berhasil menghindari motor, jadi si elf itu malah ada di pinggir jurang. Jadi nggak langsung masuk jurang loh teman-teman. Dia ada di pinggir jurang dulu. Setengah badannya itu dari pinggir jurang, jadi nggak langsung masuk. Dia oleng dulu kayak gini, antara mau jatuh dan enggak. Di momen menegangkan itu semua orang teriak, bener-bener teriak banget. Semua orang panik. Dan aku cuman bisa diam sambil berpikir, ya Allah, apa ini bakal jatuh? Apa ini bakal jatuh? Ya Allah, jangan jatuh ya Allah. Tapi karena setengah dari badan elfnya ada di pinggir jurang, akhirnya elfnya terguling masuk ke jurang. Saat elf itu masuk ke jurang, aku cuman bisa memejamkan mata sambil berpikir, ya Allah, apa aku bakal meninggal sekarang? Aku masih belum siap. Terus tiba-tiba aku kepikiran ibu aku yang lagi nunggu di rumah. Kalau misalkan aku meninggal, terus nanti yang ngurus ibu aku kalau udah tua siapa? Bener-bener cuma itu yang aku pikirin. Jadi aku cuma memejamkan mata dan diam. Sementara aku mendengar semua penumpang teriak. Aku bisa ngerasain badan aku membentur badan elf. Terus aku juga bisa ngerasain, gak tahu badan si supir atau badan penumpang yang ada di sebelah aku itu menindih aku. Aku bisa ngerasain kaki aku ada di atas, kepala aku ada di bawah. Dan aku cuma bisa pasrah aja. Aku berharap elfnya cepat berhenti dan aku gak kenapa-kenapa. Jadi benar-benar pasrah. Setelah beberapa kali terguling, si elfnya berhenti dengan posisi semula, jadi gak kebalik. Lalu pas si elfnya berhenti, aku mulai membuka mataku. Dan disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Aku yang tadinya ada di pinggir pintu elf, terus si teteh yang baru pindah itu ada di tengah, dan supir. Tiba-tiba aku posisinya jadi ada di tengah, lagi duduk di antara sopir dan si teteh yang tadi ada di sebelah aku. Jadi aku tiba-tiba aja pindah posisi duduknya. Benar-benar Allah menunjukkan kuasanya banget. Jadi si teteh yang ada di tengah tadi itu tiba-tiba posisinya pindah jadi ke pinggir pintu elf. Dan dia kakinya itu kejepit sama pintu elfnya. Katanya sih kakinya itu mengalami patah tulang yang cukup parah. Dia teriak sekeceng-kecengnya. Kemudian aku melihat pemandangan di depan aku itu kaca elf yang pecah. Dan si supir yang panik, yang langsung keluar dari celah pintu karena pintunya itu nggak bisa dibuka, jadi macet gitu. Dan aku langsung teriak ke supirnya, buka iya panto, karena aku ngerasa sangat marah banget sama dia. Aku ngerasa kesel sama dia ketika dia mau buka pintu yang ngejepit si teteh penumpang sebelah aku itu nggak bisa dibuka, jadi nggak bisa dibuka kayak gitu si pintunya. Sementara si tetehnya terus mengerang kesakitan. Terus si supirnya bilang dia mau cari dulu bantuan sama warga sekitar dan dia pergi. Dan saat aku ngelihat ke belakang, aku ngeliat kondisi para penumpang yang ada di belakang, itu benar-benar ngeri banget. Aku ngelihat ada kakek-kakek yang
kepalanya bocor, jadi darahnya itu sampai nutupin setengah dari mukanya. Terus aku juga ngelihat ada perempuan mungkin sebaya aku, dia ngeluarin darah dari hidungnya sampai nutupin mulutnya. Kemudian ada seorang laki-laki yang tergeletak di bawah, yang kemudian aku tahu dia tangannya itu patah, sebelah sini itu patah sampai bisa gimana sih, gini nih, bisa dikeatasin gitu tangannya itu, jadi bener-bener patah banget tulangnya. Dan penumpang lain yang sama dapat luka-luka berat juga. Lalu aku keluar dari sebelah belakang karena pintunya nggak bisa dibuka dua-duanya. Aku keluar dari belakang, melewati para penumpang yang luka parah itu. Di sana nggak langsung ada warga. Beberapa saat kemudian, lalu ada 2 orang warga yang neriakin, itu ada elep jatuh ke jurang katanya. Kayaknya nggak lama, jadi banyak banget warga yang akhirnya nolongin kita semua, nolongin para penumpang yang bener-bener dapat luka parah. Aku langsung hubungin keluarga aku, terus ngehubungin suamiku yang dulu masih jadi pacar ya. Langsung ngehubungin semua orang kalau aku jatuh dari elep. Lalu aku naik lagi ke jalan raya. Dan disitu aku diwawancara sama polisi dan juga warga. Jadi kejadiannya kayak gimana gitu. Lalu aku ceritanya tuh, jadi si elepnya jatuh karena ugal-ugalan dan mau menghindari motor yang tiba-tiba muncul di tikungan tajam. Kayak gitu. Ya alhamdulillahnya aku tuh nggak kenapa-kenapa, nggak ngalamin luka separah yang dialami para penumpang lain. Benar-benar itu keajaiban banget. Jadi setelah aku baru beres berdoa, beberapa menit kemudian si elepnya jatuh, dan tiba-tiba aja ketika elepnya berhenti, posisi aku tuh jadi di tengah gitu, jadi nggak ada di pinggir. Benar-benar Allah tuh menunjukkan kekuasaannya gitu, dan aku jadi nggak kejepit si pintu elep itu loh. Jadi pokoknya nggak kenapa-kenapa, cuma memar-memar aja gitu. Logikanya karena aku ada di pinggir pintu kan, harusnya aku yang kejepit kakinya, terus harusnya aku yang dapat luka parah karena aku duduk di bagian depan, terus di pinggir pintu, dan sisi itulah yang masuk duluan ke jurang sampai kacanya mau pecah. Kalau secara logika kan harusnya aku yang dapat luka paling parah gitu. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan kuasanya, Allah melindungi aku gitu. Supir elopnya ketika dia bilang ke aku kalau dia mau cari bantuan warga, nah dia bohong. Sebenarnya dia kabur dan gak tanggung jawab. Tapi sebulan setelahnya aku mendengar kabar bahwa ternyata setelah kejadian dia kaburnya itu ke dalam jurangnya lagi, dia masuk lagi ke dalam jurang, dia sembunyi di pohon bambu yang rindang, jadi nggak kelihatan sama orang-orang itu. Jadi dia sembunyi di situ, dan ketika jam 2 malam dia telepon temennya, dia suruh temennya untuk jemput, dan dia kabur. Tapi 2 minggu dari kejadian elep itu, dia ditangkap sama polisi lagi bersembunyi di Tasikmalaya. Akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia ditangkap. Nah itu dia teman-teman pengalaman aku yang pernah jadi korban elep masuk jurang. Benar-benar itu pengalaman yang sangat menyedihkan banget buat aku, tapi itu juga menjadi pengalaman yang apa ya, aku tahu Allah itu benar-benar maha kuasa. Allah bisa menunjukkan kuasanya itu pada siapa aja, dan kita itu benar-benar harus berdoa, harus meminta pertolongan itu hanya sama Allah aja, karena hanya Allah sebaik-baiknya pelindung. Kalau misalkan di sini ada sopir elep yang lagi nonton, pesan buat para supir elep, tolong kalau kalian lagi bawa elep, pastikan kondisi kalian lagi baik-baik aja, dan jangan ngebut, jangan ugal-ugalan. Kalian itu bawa penumpang, kalian nggak tahu kan, di antara para penumpang itu di rumah mereka ada istri yang lagi nunggu suaminya, ada anak yang lagi nunggu ayahnya, atau ada orang tua yang lagi nunggu anaknya pulang dengan selamat. Kita nggak pernah tahu kan, makanya hati-hati, jangan ugal-ugalan.
Terus kalau misalkan di antara teman-teman ada yang suka naik elf, kalau pulang ke kampung, kalau jadi penumpang elf yang ugal-ugalan, teman-teman jangan takut untuk negor supir elfnya kalau mereka ugal-ugalan. Jangan takut untuk negor. Kalau misalkan udah ditegur masih ugal-ugalan, mending turun aja dan cari kendaraan lain. Karena kalau misalkan udah celaka, ya udah celaka satu ya pasti celaka semua. Jadi mending turun dan pilih kendaraan yang lain aja. Kalau menurut aku kayak gitu. Nah teman-teman, sekian ya cerita pengalaman dari aku. Terima kasih sudah menonton dan tunggu videoku selanjutnya ya. Bye bye. Dek, bye bye.